Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas merupakan perkembangan anak pada tahap sensorimotorik. Tahap praoperasional. Tahap operasional konkret. Tahap operasional non-konkret. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan, pendongeng, orator, penerjemah, DSB, maupun tertulis, tulisan, sastrawan, penulis skenario drama, film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa, menurut Howard Gardner anak tersebut mempunyai kecerdasan. A. Kecerdasan bahasa, linguistik. Kecerdasan logika matematika, logik matematikal. Kecerdasan ruang, spatial. Kecerdasan gerak tubuh. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan pengayaan materi pelajaran B. Refleksi. Latar belakang peserta didik. Tes awal, pretest. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode Criterion Reference Chat. Yang bukan merupakan tahap metode Criterion Reference Chat adalah menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. Menganalisis kemampuan peserta didik. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah, yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Menggunakan strategi pembelajaran. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil, output, dan sasaran, target, yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Neumann dan Logan, Abin Syamsuddin Ma'mun, 2003. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni perubahan profil, perilaku dan pribadi peserta didik. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode dan teknik pembelajaran. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. Proses penyampaian materi secara verbal. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan antara lain tantangan internal dan eksternal, responsibility, reinforced, enriched. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, artinya yaitu kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. Menyeleksi nilai dan budaya, mana yang perlu dipertahankan, dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya,
mengumpulkan informasi, mengasosiasi, menalar, dan mengomunikasikan. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, reinforced, dan memperkaya, enriched, antar mata pelajaran. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan, SKA dilakukan dengan melibatkan pemangku, stakeholders, untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, industri dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Menyeluruh dan berkesinambungan. Beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan berakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Menyeluruh dan berkesinambungan. Beragam dan terpadu. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. Memberikan tambahan sumber bahan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Yang dimaksud dengan penilaian adalah pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian pretest, post-test, autentik, non-autentik. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian, teman sejawat, peer evaluation, oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah skala penilaian, rating scale, rubrik, jurnal, soal tes. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup kompetensi beberapa kompetensi yaitu A. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap, kompetensi inti, kompetensi dasar. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap sosial. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut kecuali pemahaman konsep, menggunakan grafik, melakukan prosedur, pemecahan masalah dan sikap. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi. Discovery learning, inductive learning, inquiry learning, cooperative learning. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah tugas kelompok,
Diskusi kelompok kecil. Pengajaran langsung, direct teaching. Belajar kooperatif learning.